Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Azza wa Jalla. Pagi ini di Masjid Al-Hikmah Gayung Sari bersama Majelis Ta'lim An-Nahl, kembali kita melanjutkan kajian rutin dengan membaca buku Prinsip Hidupku. Dan insyaallah yang akan kita baca materi berkaitan dengan tanamkan semangat mengamalkan sunnah. Mengamalkan sunnah berarti meniru siapa Bapak? Manusia terbaik, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita menjadi seperti Nabi mungkin enggak? Tidak mungkin, karena tidak ada Nabi setelah beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga yang bisa kita lakukan adalah meniru beliau. Walaupun andaikan ada orang yang berupaya meniru beliau plek 100%, dia nggak mungkin jadi nabi. Karena tidak bisa manusia jadi nabi kecuali jika dia ditunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, berkaitan dengan status hubungan manusia dengan Allah, status hubungan hamba dengan Allah, ada yang sifatnya melalui proses perjuangan, seperti takwa, kemudian iman, kemudian jadi orang soleh, jadi orang yang siddiq, dan seterusnya. Ini semuanya melalui proses perjuangan. Karena itu, untuk membangun kedekatan hubungan hamba dengan Allah melalui proses perjuangan semacam ini, di sana ada perintah. Sebutkan perintah takwa. Sebutkan perintah takwa dalam Al-Quran. Gak ada? Ada. Gimana bunyinya? Wal tandu nafsun ma qaddamat lighat. Kalimatnya gimana itu? Bukan perintah takwa itu. Sebutkan perintah takwa dalam Al-Quran. Nah, angkat tangan dulu, angkat tangan dulu. Masyaallah. Yang depan dulu ya. Ittaqullaha. Kalimatnya gimana? Fattaqullaha mastata'tum. Masyaallah, dapat tadi ya. Ada banyak sekali perintah takwa dalam Al-Quran. Kalau Anda jadi khatib pasti hafal ya. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Sebutkan perintah tentang iman. Perintah tentang iman. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah, itu tadi perintah takwa. Perintah beriman. Ini kan hal yang prinsip ya, yang seharusnya kita sebagai muslim ngerti. Kamu kenapa sholat? Ya itu ada perintahnya. Mana perintahnya? Tidak tahu. Ini nanti jadinya lucu ya, blunder untuk kita. Katanya ada perintah tapi kita nggak tahu di mana perintahnya. Ada dalam Quran, tolong dicarikan. Nah itu bingung nanti. Ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasuli. Masya Allah, dapat hadiah. Nah. Sebutkan perintah untuk jadi orang soleh. Perintah untuk jadi orang soleh. Semua perintah takwa untuk jadi orang soleh ya. Karena orang yang bertakwa pasti orang soleh. Baik. Maka status hubungan hamba dengan Allah yang di situ ada perjuangan, maka di sana ada perintah. Sehingga menjalankan ini sama dengan beribadah kepada Allah. Mewujudkan diri untuk jadi orang yang bertakwa,
mewujudkan diri untuk menjadi orang yang saleh, atau jadi orang yang beriman, atau jadi muslim yang baik, dan seterusnya, semuanya ada perintah. Lalu ada status hubungan Allah dengan hamba yang itu murni hibah. Hibah dari Allah. Karena dia murni hibah dari Allah, maka tidak bisa diperjuangkan. Tidak bisa diperjuangkan. Sehebat apapun perjuangan orang untuk mendapatkan ini, kalau Allah nggak ngasih, bakal jadi nggak? Nggak mungkin. Sebab ini murni pemberian dari Allah, hibah dari Allah. Contohnya apa? Contoh kenabian. Kenabian itu murni hibah dari Allah. Sehingga orang jadi nabi bukan melalui proses perjuangan. Sebelum Nabi Muhammad SAW diutus, ahli kitab sudah tahu nggak kalau nanti akan ada nabi terakhir? Sudah tahu. Dari mana mereka tahu? Membaca Taurat, membaca Injil. Mereka sudah tahu kalau nanti akan ada nabi terakhir. Sebelum Nabi Muhammad SAW diutus. Sehingga beberapa pendeta Yahudi dan Nasrani itu berjuang dengan keras agar mereka fokus ibadah dengan tujuan dan harapan agar diutus jadi nabi. Karena mereka berharap nabi yang terakhir itu juga berasal dari kalangan Bani Israel. Bahkan sampai mereka mensuasanakan wilayah yang nanti akan didatangi oleh nabi terakhir itu, yaitu wilayah yang banyak kebun kurmanya, kemudian di sebuah daerah dengan sifat-sifat tertentu. Makanya rata-rata orang Yahudi yang tinggal di Madinah punya kebun kurma. Seperti Yahudi Bani Nadir punya kebun kurma, Khaybar juga kaya dengan kurma. Karena dalam pandangan mereka, nabi terakhir itu tinggal di daerah yang banyak kebun kurmanya. Nah, maka kebun kurmanya dibuat dulu. Untuk kalau bahasa Jawa mencawisi itu menyiapkan ya. Untuk menyiapkan lingkungan di mana nabi terakhir nanti akan muncul di suasana semacam ini. Tapi enggak berhasil. Termasuk di antaranya Buhairah. Buhairah itu salah satu di antara pendeta yang enggak pernah turun dari kuil. Dia beribadah terus sampai ketika Nabi SAW datang, barulah dia tahu ternyata dia bukan calon Nabi itu. Calon Nabi itu adalah anak ini. Saat Rasulullah SAW masih anak-anak, Buhairah kemudian baru turun dari kuil melihat ini anak dinaungi awan berjalan. Ini anak ada banyak sekali batu-batu yang kemudian bergerak untuk sujud sebagai bentuk penghormatan kepada calon Nabi SAW. Baik. Contoh yang lain yang itu murni hibah dari Allah. Apa Pak? Kitab. Ada nabi yang diberi kitab oleh Allah, ada nabi yang tidak diberi kitab. Sesuai dengan apa yang Allah kehendaki, namun semuanya diberi wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang kayak gini tidak ada perintah. Maka tidak ada perintah, wahai orang yang beriman, berjuanglah kamu agar jadi nabi. Itu ada enggak? Enggak ada. Kita enggak nemu. Kita tidak diperintahkan untuk jadi nabi, sebab nabi itu murni pemberian dari Allah. Termasuk juga yang itu pemberian dari Allah apa Pak? Mukjizat. Karena itu mukjizat tidak bisa dipelajari. Saya mau belajar bagaimana cara Rasulullah SAW membelah bulan. Bisa enggak? Sepanjang Nabi Musa alaihissalam masih hidup, tongkat Musa berfungsi. Begitu Musa meninggal, ada enggak yang melanjutkan penggunaan tongkat itu? Apakah dilanjutkan oleh Nabi Yusha bin Nun? Tidak. Begitu orangnya meninggal, ya sudah, tongkat itu sudah tidak lagi berfungsi apa-apa lagi. Maka tidak ada sahabat yang belajar kepada Rasulullah SAW mukjizat beliau. Jari beliau bisa mengeluarkan air. Kemudian beliau pernah membelah bulan. Rasulullah SAW bisa membuat pelepah kurma menangis. Sahabat nggak pernah belajar seperti itu. Sebab mukjizat itu murni pemberian dari Allah dan bukan hasil dari olah nafas atau tenaga dalam atau yang lainnya. Baik. Nah,
Ketika kita tidak bisa menjadi hamba yang terbaik dalam arti status, maka yang bisa kita lakukan adalah menjadi hamba yang terbaik dengan meniru. Yang bisa kita lakukan adalah meniru hamba yang terbaik itu untuk bagian yang diperintahkan. Siapa orang yang paling beriman? Rasulullah SAW. Maksudnya imannya yang paling tinggi. Siapa orang yang paling bertakwa? Rasulullah SAW. Siapa orang yang paling soleh? Nabi Muhammad SAW. Maka untuk bisa meniru Nabi SAW, kita tiru bagian yang diperintahkan. Niru takwanya, niru imannya, niru solehnya, dan seterusnya. Ada sebuah ungkapan dalam bahasa Arab, illam takun mithlahum fatashabbahu fa inna tashabbuha bil kirami falahu. Kalau kamu tidak bisa seperti mereka, tirulah mereka. Karena meniru orang yang mulia adalah kebahagiaan. Nggak bisa jadi ustadz ya, minimal niru ustadz. Nggak bisa jadi orang soleh, minimal niru orang soleh. Illam takun mithlahum fatashabbahu fa inna tashabbuha bil kirami falahu. Kalau kamu tidak bisa seperti mereka, tiru mereka. Karena meniru orang yang mulia adalah kebahagiaan. Ada hadis man tashabbaha, gimana lafaz hadisnya? Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang meniru satu kaum tertentu, maka dia bagian dari kaum itu. Berarti niru ulama, kita berharap semoga dikumpulkan bersama ulama, begitu. Maka siapa yang niru siapa, dia akan dikumpulkan bersama yang dia tiru. Niru orang baik, semoga dikumpulkan bersama orang baik. Niru orang jahat, ya bisa jadi nanti dikumpulkan dengan orang jahat. Baik, sekarang kita belajar ini. Tanamkan semangat mengamalkan sunnah Nabi SAW. Mengamalkan sunnah Nabi SAW. Sunnah yang dimaksud di sini adalah ajaran. Jangan dipahami sunnah di sini amalan yang hukumnya anjuran, bukan ya? Tapi yang dimaksud sunnah di sini apa? Ajaran. Mengamalkan sunnah Nabi SAW berarti apa? Mengamalkan ajaran Nabi SAW. Sebab mencintai seseorang itu dibuktikan dengan mengamalkan kebiasaan baik orang tersebut. Sehingga kalau kita mencintai orang tua, maka yang kita lakukan adalah melaksanakan perintah orang tua. Ketika kita mencintai Nabi SAW, maka yang kita laksanakan kita melaksanakan sunnah Nabi SAW, dan demikian seterusnya. Meniru amalan baik seseorang adalah bukti cinta kita kepada orang itu. Dan secara naluri ini ada pada diri setiap hamba, baik dia kenal agama maupun tidak. Kalau orang ngefans dengan pemain bola, apa yang dia lakukan? Kaosnya dikasih angka 7, gitu ya. Terus nomor berapa lagi? Nanti potongan rambutnya, terus gaya jalannya, dan seterusnya. Kenapa dia niru? Karena dia senang sama orang itu. Ngefans dengan orang tertentu sampai semuanya ditiru. Maka apa salahnya kalau ada orang yang berusaha untuk memperjuangkan meniru Rasulullah SAW? Meskipun bagi sebagian masyarakat kadang itu dikomentari dengan komentar miring. Padahal ada niru tokoh bola misalnya dan seterusnya, orang tidak diberi komentar miring. Tidak ada manusia yang amaliyahnya ditiru menghasilkan pahala kecuali satu orang. Siapa? Hanya ada satu manusia yang perbuatannya ketika ditiru bisa berpahala. Siapa itu? Yaitu Nabi SAW. Karena Allah perintahkan kita untuk meniru beliau SAW. Oleh karena itu tidak ada manusia yang sejarahnya lebih lengkap dibandingkan Nabi Muhammad SAW. Sahabat itu cerita tentang Rasulullah SAW sampai detail kecil-kecil diceritakan. Sehingga gerakan jari saja
Ceritakan. Bagaimana Nabi SAW salat sampai ume-ume itu diceritakan. Saya melihat janggut beliau bergerak, saya melihat jari beliau, bagaimana arah pandangan mata beliau sampai diceritakan. Ada enggak orang yang bisa cerita detail orang lain selengkap ceritanya tentang Rasulullah SAW? Baik, Bapak ya, siapa orang yang paling dekat dengan Bapak? Istri ya. Baik, bisa enggak Bapak cerita tentang istri Bapak jadi buku 2 jilid? Enggak bisa. Padahal dia kan kita anggap orang yang terdekat misalnya. Siapa orang yang paling Anda kenal? Dari mulai lahir sampai gede. Orang tua. Misalnya Bapak cerita tentang orang tua 5 jam itu bisa enggak? Setengah jam sudah kehabisan bekal ya. Sudah kehabisan materi. Jadi kita punya banyak orang yang dekat dengan kita. Entah orang tua kita, entah anak kita, atau istri kita, atau suami kita, atau siapapun orang yang sering bersama dengan kita. Tapi kita disuruh untuk cerita. Coba ceritakan tentang istri kamu. Tulis. Jadi buku berapa lembar? Padahal sirah nabawiyah, Masya Allah. Jadi buku yang berjilid-jilid. Betapa lengkapnya sosok manusia yang diceritakan oleh sahabat, sampai yang detail-detail semuanya ada. Makanya heran kalau orang itu nyari panduan dalam beramal kok bingung sampai nggoleki wong liya, itu aneh gitu. Nabimu SAW, beliau beramal itu lengkap ceritanya. Tinggal kamu ambil saja referensi apapun bisa kau dapatkan. Mau dalam masalah sholat lengkap, mau dalam masalah haji dan umroh lengkap, mau dalam masalah apa lagi lengkap. Semuanya lengkap. Tapi yang sudah lengkap seperti ini, Muslim masih ada yang tidak qanaah. Sehingga ketika tidak qanaah dia nyari yang lain. Agama ini kan pemberian ya. Agama ini pemberian. Allah kasih agama ini kepada para hamba melalui wahyu yang Allah turunkan kepada nabinya SAW. Lalu wahyu itu disampaikan secara lisan dan perbuatan serta persetujuan. Makanya ada 3 sunnah. Muslim tinggal menerima, dan orang yang qanaah prinsipnya apa? Nerimo ing pandum. Dia merasa puas dengan apa yang ada. Tapi kadang ada orang yang tidak qanaah dalam beragama. Sudah dikasih seperti itu, golek liyane. Makanya orang yang nambah-nambahi agama itu orang yang tidak qanaah dalam beragama. Lebih kejam daripada gak qanaah dalam urusan dunia. Kalau jenengan sebagai suami ngasih ke istrinya, kok komentar kok kurang terus malah golek nafkah dari suami orang lain, kira-kira sebagai suami gimana? Kira-kira Bapak sebagai suami gimana? Mungkin Anda akan emosi ya. Iki wong wedok wis dirawati sing apik, wis dicukupi, malah golek kecukupan dari yang lain. Karena dia enggak qanaah. Dengan sebab tidak qanaah dia selalu merasa kurang, akhirnya ditambah-tambahi. Padahal nambahi semacam itu bukannya semakin memperindah, tapi ngerusak. Sebab sempurna itu kalau ditambahi malah semakin ngerusak. Bapak punya 2 mata, sempurna enggak Pak? Sempurna. Kalau emasnya ditambahi 1 lagi mau enggak? Taruh belakang Mas. Kayak spion gitu. Jadi kita yang sudah disempurnakan oleh Allah ciptaannya saja, ditambahi jari ini 5 Pak. Tukul 1 di tengah gini Pak. Ngerepoti itu nanti. Anda akan kesulitan kalau ada jari 1 tumbuh di tengah gini. Wah, saya punya jari yang ke-6. Itu bukan semakin menyempurnakan, tapi merusak. Itu baru ciptaannya, apalagi syariat Allah. Allah Subhanahu wa taala jadikan syariat ini sebagai syariat yang sempurna. Apa dalilnya? Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Allah telah sempurnakan agama kalian. Karena sudah sempurna maka jangan ditambahi. Nambahi sesuatu yang sempurna itu merusak. Yang ciptaan saja kalau dirusak ditambah-tambahi
itu ngerusak, apalagi yang bentuknya syariat. Dan Allah menyebutkan bahwa manusia diciptakan dalam kondisi yang paling baik. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Maka manusia tidak boleh diubah-ubah. Sehingga mengubah ciptaan Allah, ya, seperti mengubah wajah, operasi plastik, hukumnya apa? Dosa besar. Hukumnya dosa besar. Termasuk juga mengubah syariat Allah. Nambah-nambahi syariat, ya. Ini juga termasuk dosa besar. Maka nambahi amaliyah yang sudah diajarkan Nabi SAW adalah kriminal dalam agama. Pertama, itu muncul karena tidak qanaah. Yang kedua, sesuatu yang sempurna dia tambahi, statusnya adalah ngerusak dan bukan memperbaiki. Oleh karena itu, cukupkan diri kita dengan ajaran yang diberikan Nabi SAW, karena beliau sudah lengkap semuanya. Anda mau cari bimbingan dalam bidang apa? Ada. Tinggal mau belajar atau tidak. Maka orang nggak tahu sebabnya apa? Bukan karena nggak ada, tapi karena nggak belajar. Syariat telah Allah sediakan dengan lengkap. Kenapa orang nggak ngerti? Bukan karena nggak ada, tapi karena dia nggak mau belajar. Walhamdulillah, dengan belajar akan menambah pengetahuan kita tentang sunnah Nabi SAW yang belum kita tahu, sehingga kita bisa bertambah amalnya. Baik, karena satu-satunya manusia yang catatan hidupnya paling lengkap hanya Rasulullah SAW. Sebab tidak ada orang yang ketika ditiru perbuatannya bisa menghasilkan pahala kecuali Nabi SAW. Kalau Anda baca buku sifat sholat Nabi SAW, nanti akan terheran begitu detailnya sahabat menjelaskan. Jadi kalau kita baca buku panduan sholat, ya, kalau yang terbitan Apollo Surabaya kan mungkin global, ya. Dan itu kurang detail, masih banyak yang enggak disebutkan. Tapi kalau Anda berganti pada referensi tentang bagaimana cara sholat yang lengkap, insya Allah nanti bisa melihat si detail inilah sahabat bercerita. Sampai arah pandangan mata. Kalau Bapak tasyahud lalu berisyarat, arah pandangan mata melihat kemana? Ke jari. Dari mana Bapak tahu? Ceritanya Ibnu Umar, Pak Ustadz. Ibnu Umar bercerita kayak gitu dalam hadis yang sahih. Oh, baik. Jadi kita tahu dari cerita para sahabat. Sampai kakinya gimana itu sahabat cerita enggak? Cerita. Maka alhamdulillah demikian lengkap itu, kita tinggal niru, jangan membuat yang baru. Baik. Selanjutnya, Allah Subhanahu wa taala jadikan bukti cinta kita kepada Allah adalah dengan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana dalam ayat yang sering kita baca, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum." Qul katakanlah. Qul katakanlah, in kuntum tuhibbunallah. Coba tirukan saya, ya. Katakan alhamdulillah. Ada yang hilang. Kata-katakan Bapak kemana kan tadi? Allah berfirman kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam, "Qul huwallahu ahad." Disampaikan persis qul huwallahu ahad. Qulnya enggak dibuang. Katakan Allah itu esa. Rasulullah SAW mengajarkan Quran kepada sahabat, beliau tidak mengatakan huwallahu ahad, Allahu samad, kulnya dibuang. Faqala rabbi kul fa'akulu kul. Allah berfirman kul, maka saya sampaikan kul. Kul artinya apa? Katakan. Dan tadi sudah kita buktikan, ya, tingkat amanah seseorang. Jadi kalau kita jadi nabi jadi apa ini? Maka apapun yang difirmankan oleh Allah tidak ada yang dikurangi. Qul in kuntum tuhibbunallah. Katakan kalau kalian mencintai Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku. Yuhibbukumullah, niscaya Allah akan mencintai kalian.
wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah akan mengampuni dosa kalian. Baik, sekarang kita lihat di sini. Sebagian ulama menyebut ayat ini sebagai ayat ujian yang mereka ungkapkan dengan kalimat ayatul mihnah, ayat ujian atau ayatul mihnah. Karena untuk membuktikan klaim itu perlu diuji. Aku bisa buktikan. Pembuktian itulah ujian untuk klaim dia. Banyak orang mengklaim cinta Allah, cinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau sebatas klaim, semua orang bisa mengklaim. Yahudi sekalipun mereka mengklaim orang yang mencintai Allah. Bahkan dalam Al-Quran mereka mengatakan gimana? Nahnu ahibba'ullah, nahnu abna'ullahi wa ahibba'u. Ya, orang Yahudi mengklaim sebagai makhluk yang paling dicintai oleh Allah. Allah berfirman di surat Al-Maidah ayat 18. Wa qalatil yahudu wan nasara nahnu abna'ullahi wa ahibba'uh. Yahudi dan Nasrani mengklaim kami adalah makhluk. Abna itu bentuk jamak dari kata ibn, artinya anak. Kami ini anak-anak Allah, maksudnya makhluk pilihan Allah. Wa ahibba'u, dan makhluk yang paling Allah cintai. Itu klaimnya siapa? Yahudi dan Nasrani. Jadi kalau hanya sebatas klaim, orang kafir bisa nggak mengklaim cinta Allah? Bisa. Mereka bisa mengklaim cinta Allah. Tapi klaim tidak dibiarkan sebatas klaim, ujiannya adalah ayat ini. Untuk membuktikan kebenaran klaim itu adalah dengan melaksanakan syariat. Di lanjutan ayat Allah berfirman, ikutilah aku, yaitu mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dalam ayat tadi Anda bisa lihat ya, ada amalan dan ada balasan. Apa amalannya? Baik, di sini saya buatkan ada 3 ya. Ada klaim, ada bukti klaim, dan ada balasan. Apa klaimnya? Cinta Allah dan Rasulnya. Tapi yang disebutkan di ayat cinta Allah. Qul in kuntum tuhibbunallah. Apa pembuktiannya? Ikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian apa balasannya? Apa balasannya? Dicintai Allah dan apa lagi? Diampuni Allah. Baik. Normalnya Pak, normalnya ya, kalau misalnya Anda sebagai orang yang menilai klaim seseorang, ada klaim dan dia berhasil melakukan pembuktian, klaim itu terbukti, maka seharusnya di sini yang disebutkan apa Pak? Penilainya di sini apa Pak? Klaimnya benar, pembenaran, kan gitu ya? Pembenaran. Misalnya orang mengklaim, saya hafal Quran. Baik, kita buktikan ya, dites secara acak di banyak titik, ternyata semuanya benar. Oh, berarti memang benar kau hafal Quran. Kan sudah selesai. Sudah? Tapi ternyata tidak demikian. Di saat orang mengklaim cinta Allah, dan ini bawaan fitrah. Setiap manusia yang mengakui Tuhannya adalah Allah, dia akan mencintai Allah. Lalu diminta untuk membuktikan, dan dia bisa berhasil membuktikan dengan meniru Rasulullah SAW. Maka diberi balasan oleh Allah, tidak hanya sebatas dibenarkan klaimnya, tapi dikasih 2 balasan, dicintai Allah dan diampuni Allah. Dicintai Allah dan diampuni Allah. Maka betapa pemurahnya Allah, di saat ada orang mengklaim lalu membuktikan kebenaran klaimnya, dia dikasih 2 balasan oleh Allah. Pertama, dia dicintai oleh Allah, dan yang kedua, dia diampuni dosanya oleh Allah Ta'ala. Baik. Oleh karena itu sebenarnya Pak, yang lebih penting itu mencintai atau dicintai.
Yang lebih penting itu mencintai atau dicintai? Hah? Dicintai, bukan mencintai. Menerima hasil tanpa berkorban ya. Baik. Yang lebih penting mencintai Allah atau dicintai Allah? Dicintai. Karena kalau sudah dicintai Allah, sudah barang tentu dia mencintai Allah. Tapi mencintai Allah belum tentu mengklaim mencintai Allah. Muslim non-muslim bisa. Tapi kalau ada hamba dicintai oleh Allah, sudah pasti dia memenuhi syarat ketika dia mencintai Allah Subhanahu wa taala. Maka yang lebih penting adalah dicintai. Ada ungkapan yang disampaikan oleh para ulama, laisa sya'nu bi an tuhibba wa innama sya'nu bi an tuhabba. Laisa sya'nu bi an tuhibba. Yang penting itu bukan kau mengklaim mencintai. Wa innama sya'nu bi an tuhabba. Tapi yang lebih penting adalah ketika kau dicintai. Karena ketika kita dicintai, berarti klaim kita dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Dan ayat ini tadi apa namanya? Ayatul Mihnah. Ayat ini disebut dengan Ayatul Mihnah. Selanjutnya, kita bareng-bareng mencintai Allah, semuanya mencintai Allah. Sekarang kita mau melakukan pembuktian dengan mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bentuk mengikuti Nabi SAW adalah dengan mengamalkan sunnah beliau, ajaran beliau, baik dalam berakidah, urusan ibadah, adab sehari-hari, termasuk adab dalam bermuamalah. Mencintai Nabi SAW meliputi semua yang disampaikan oleh Nabi SAW dalam bentuk syariat. Mengikuti semua yang disampaikan Nabi SAW dalam bentuk syariat. Baik, sekarang kita lihat di sini. Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di sana ada sunnah qauliyah. Di sana ada sunnah fi'liyah. Di sana ada sunnah takririyah. Ini sabda beliau, fi'liyah perbuatan beliau, takrir itu artinya persetujuan beliau sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika beliau setuju, itu sudah menjadi ajaran. Maka diamnya Nabi itu syariat. Beda dengan kita ya. Kalau diamnya kita kan belum tentu syariat. Sehingga misalnya saat rapat RT, ada Pak siapa misalnya ya, Pak Guru di situ. Tadi di RT kita melakukan seperti ini, tapi Pak Guru diam saja itu, berarti itu halal dong. Diamnya Pak Guru syariat atau bukan? Bukan. Ada banyak pertimbangan orang sekarang diam. Mungkin pekewo, nggak enak kalau ngingetin, mungkin karena takut, mungkin karena ini dan seterusnya. Maka diamnya orang sekarang tidak bisa disebut sebagai bukti bahwa yang bersangkutan setuju. Tapi diamnya Nabi SAW itu syariat. Itu yang dimaksud dengan sunnah takririyah, persetujuan. Persetujuan itu saat beliau menyaksikan dan Rasulullah SAW diam saja. Maka tidak ada manusia yang diamnya bisa menjadi aturan syariat selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diamnya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sama dengan syariat. Masya Allah. Karena beliau itu orang yang sangat sensitif dengan yang namanya kemungkaran. Ada mungkar langsung diingetin. Kita kan enggak ya. Kalau kita melihat kemungkaran diapain, Pak? Diapain, Pak? Astagfirullah, astagfirullah. Kayak gitu loh pakaiannya itu enggak bagus. Pakaiannya itu membuka aurat. Nah, itu mulut mencela, mata menikmati. Itu kita, Pak. Jadi dalam posisi ketika kita melihat aurat, kita melihat maksiat, mungkin banyak di antara kita yang diam. Makanya diamnya kita bukan
bukan panduan, bukan bimbingan kalau kita setuju atau tidak. Tapi diamnya Nabi SAW itu syariat. Oleh karena itu Rasulullah SAW adalah orang yang demikian sensitif dengan namanya kemungkaran. Setiap ada kemungkaran langsung beliau ingatkan. Makanya ketika perbuatan itu dilihat oleh beliau dan beliau diam saja, bukti kalau itu tidak kemungkaran. Baik. Pernah suatu ketika Rasulullah SAW bersama Khalid bin Walid dan beberapa sahabat yang lain disuguhi sebuah daging panggang, yaitu daging dob. Mungkin kakinya, ekornya sudah dipotong-potong sehingga tinggal diiris-iris dalam posisi terpanggang. Jadi kan nggak kelihatan ya, ini sapi, kambing, ataukah kadal, nggak tahu. Dob itu apa? Kadal gurun. Lalu diberitahu, saat Nabi SAW mau ngambil diberitahu, ya Rasulullah itu dob. Kemudian Nabi SAW nggak jadi. Beliau nggak doyan. Khalid bin Walid di samping beliau tanya, aharamun huwa ya Rasulullah? Apakah haram ya Rasulullah? Jawab Nabi SAW, la walakin u'afihi. Ini nggak haram, tapi saya nggak doyan. Sehingga orang kalau nggak doyan, nggak usah dipaksakan ya, dan nggak usah malu walaupun bertamu. Ya. Tapi ya tidak perlu terus terang, orang enak, jangan ya. Jadi cukup nggak usah makan saja, tapi tanpa mencela. Rasulullah SAW tidak pernah mencela makan. Nah ini seperti yang dibuktikan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ma'aban Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ta'aman qat inishtahahu akalah wa illa tarakah. Nabi SAW tidak pernah mencela makanan sama sekali. Kalau beliau selera dimakan, kalau nggak selera sudah tinggalin. Jangan komentar. Biar rasanya orang enak, entek orang enak. Wis dintekno baru ngomong orang enak. Itu lidah Jawa yang kayak gitu. Sudah habis baru komentar, wah orang enak kasinen. Baik. Rasulullah SAW ketika tidak berselera, beliau tidak mencela makanan itu, beliau tidak mengomentari ini daging opo dan seterusnya. Tapi beliau tidak ngambil, sudah. Maka kalau nggak doyan jangan dipaksakan, karena memaksakan sesuatu yang kita nggak doyan bisa jadi madarat bagi diri kita. Itu salah satu teori Tibun Nabawi yang disampaikan oleh Ibnu Qayyim. Lalu Khalid makan daging dob itu sampai banyak ya. Disaksikan oleh Rasulullah SAW. Sehingga ini salah satu di antara bukti bahwa dob hukumnya apa? Halal. Dob hukumnya halal. Baik. Ada sedikit melebarnya. Jadi ada sebagian orang yang beralasan seperti ini. Ada seorang sahabat yang tatkala beliau jadi imam, beliau itu selalu membaca surat Al-Ikhlas ditambah dengan surat yang lain. Surat Al-Ikhlas tambah dengan surat yang lain. Terus seperti itu. Sampai makmumnya melaporkan kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, di tempat kami imamnya itu selalu menggabungkan dua surat. Al-Ikhlas sama surat yang lain. Padahal Nabi SAW gak pernah ngajari seperti itu. Kalau Rasulullah SAW mengajarkan seperti itu kan sahabat yang lain tahu. Akhirnya Nabi SAW minta kepada mereka ini, saluhu lima yaf'alu dzalik. Coba tanyakan ke dia, kenapa dia lakukan perbuatan seperti itu. Akhirnya mereka datang kepada orang tadi dan bertanya, kenapa kamu lakukan seperti ini? Nabi SAW tanya alasannya. Kemudian orang ini mengatakan, innaha sifatur rahman wa ana uhibbuha. Surat Al-Ikhlas itu berisi sifatur rahman dan aku sangat mencintainya. Lalu disampaikan kepada Rasulullah SAW. Kemudian beliau ngasih jawaban, hubbuka iyyaha yahdika ilal jannah. Cintamu kepada surat Al-Ikhlas akan mengantarkanmu menuju surga. Nah ini dijadikan dalil oleh sebagian orang bahwa boleh beramal tanpa dalil. Ini jadi dalil boleh beramal tanpa dalil. Karena sahabat ini ketika nambahi dua surat tadi tidak ada bimbingan dari Nabi SAW. Makanya saat Nabi SAW ditanya ada orang seperti ini, beliau tidak beralasan, oh itu pernah saya ajarkan. Beliau tidak mengatakan seperti itu. Tapi yang beliau tanya apa? Coba
tanyakan alasannya. Lalu setelah dikasih jawaban, Rasulullah SAW mengatakan, cintamu kepada surat Al-Ikhlas mengantarkanmu kepada surga. Berarti ini dalil boleh beramal tanpa dalil. Nambah-nambahi boleh. Maka ini cara pandang yang keliru. Ya. Ini kepleset dalam memahami dalil. Gagal paham ya. Terus yang benar gimana? Kalau beliau sudah setuju, maka jadinya apa? Ya, sunnah takririyah. Kalau beliau sudah setuju kan berarti jadinya sunnah takririyah. Itu persetujuan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kalau sudah menjadi persetujuan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka itu dah dalil. Maka yang jadi pertanyaan ya. Apa dalil kalau orang sekarang boleh nambahi amalan? Bisa enggak kamu minta restu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kayak gini bener enggak gitu. Sehingga ini semuanya baik sunnah takririyah maupun sunnah fi'liyah. Coba share screen Mas. Ini semuanya sudah terhenti sejak wafatnya siapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sudah. Begitu beliau wafat tidak ada lagi sunnah takririyah. Maka jangan menyetujui amalan yang tidak ada dalilnya, karena itu khusus bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena ada juga Pak model amalan yang ditambahi oleh sahabat tapi diingkari oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Coba Bapak mungkin hafal doa sebelum tidur. Kalimatnya seperti ini. Allahumma inni abduka nasiya bukan itu ya. Allahumma inni aslamtu nafsi. Ya Allah, aku pasrahkan diriku ilaika. Wa wajjahtu wajhi ilaika. Wa alja'tu dhahri ilaika. Wa fawwadtu amri ilaika. Ragbatan wa rahbatan ilaika. La malja'a wa la manja minka illa ilaika. Ada yang hafal? Wa wajjahtu wajhi ilaika. Nah, ini doanya ya. Dari Al-Barra bin Azib radhiyallahu anhu, hadis riwayat Bukhari dan Muslim, riwayat Bukhari dan Muslim. Al-Barra bin Azib radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ataita madja'aka," kalau kamu mau tidur, fatawadda' wudu'aka lis-shalah, maka berwudulah seperti wudu ketika salat, tsumma taji' 'ala shikkikal aiman, kemudian tidur miring kanan. Jadi awal mula tidur kita miring kanan. Kok nanti jadi jungkir dan seterusnya itu urusan nanti ya. Tapi awal mulanya miring kanan. Ini yang sunnah. Jadi ada orang bertanya, "Pak, kalau tidur miring kanan terus ya nanti geringgingan loh, Pak." Itu awal tidur ya. Nanti setelah miring kanan kok Bapak mosak-masik kemana-mana, kepala di bawah, kaki di atas, itu terserah nanti ya. Tapi awal tidur miring kanan. Tsumma qul, kemudian baca kalimat berikut. Allahumma inni aslamtu nafsi ilaika wa wajjahtu wajhi ilaika wa fawwadtu amri ilaika wa alja'tu dhahri ilaika ragbatan wa rahbatan ilaika la malja'a minka wa la manja minka illa ilaika. La malja'a wa la manja minka illa ilaika. Lalu di bagian akhir dari doa, Allahumma amantu bi kitabika alladhi anzalta wa bi nabiyyika alladhi arsalta. Ya Allah, aku beriman dengan kitab yang telah Engkau turunkan dan dengan nabimu yang telah Engkau utus. Ini kalimat yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa in mutta min lailatika, kalau malam itu kamu mati, fa anta 'alal fitrah, maka kau mati di atas Islam. Waj'alhunna akhira ma takallama bihi, dan jadikan
kalimat ini sebagai kalimat terakhir yang kau ucapkan. Jadi setelah membaca ini merem. Ya. Jangan nonton. Habis baca ini terus merem. Allahumma inni aslamtu nafsi ilaika wa wajjahtu wajhi ilaika wa alja'tu dhahri ilaika wa fawwadtu amri ilaika raghbatan wa rahbatan ilaika la malja'a wa la manja minka illa ilaika amantu bi kitabika alladhi anzalta wa bi nabiyyika alladhi arsalta. Ada 8 kalimat ya. Kemudian selesai baca seperti ini ditirukan oleh Al-Barra' bin Azib. Coba lihat ya bagaimana cara Al-Barra' bin Azib menirukan. Faradattuha, aku pun mengulanginya. Alan Nabi sallallahu alaihi wasallam, di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Falamma balagtu, ketika aku sampai pada kalimat Allahumma amantu bi kitabikal ladzi anzalta qultu wa rasulikal ladzi arsalta. Ketika aku sampai pada kalimat amantu bi kitabikal ladzi anzalta, kata nabi itu diganti dengan kata rasul. Kata nabi diganti dengan kata rasul. Jadi redaksi yang diajarkan Nabi SAW, redaksi 1, wa bi nabiyyika alladzi arsalta. Dan aku beriman dengan nabimu yang telah engkau utus. Oleh Al-Barra diganti dengan redaksi 2, wa bi rasulikal ladzi arsalta. Nah, diganti seperti ini oleh Al-Barra' bin Azib. Nabi dan Rasul itu tinggi mana? Tinggi Rasul. Ini redaksi dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ini redaksi dari sahabat Al-Barra' bin Azib. Beliau ganti wa bi rasulikal ladzi arsalta. Lalu apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW? Qala la. Nabi SAW bersabda, jangan. Wa bi nabiyyikal ladzi arsalta. Ucapkan wa bi nabiyyikal ladzi arsalta. Jadi jangan ganti-ganti redaksi. Redaksinya kayak gitu diganti, beliau tidak setuju. Maka ini dalil bahwa tidak semua hal baik menurut bayangan seseorang disetujui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kalau orang beralasan itu kan baik, pasti Nabi SAW setuju. Pasti kamu dari mana bisa memastikan kayak gitu? Wong Nabi SAW sudah meninggal. Kalau dulu beliau masih hidup, silahkan ditunjukkan ke beliau. Saat beliau ridho, lakukan. Ketika beliau tidak ridho, tidak boleh dilakukan. Dulu para sahabat, pada waktu mereka tasyahud, mereka itu mengucapkan assalamu ala Allah min ibadihi. Coba kita lihat nanti sini. Hadisnya riwayat Bukhari. Jadi ini kita sedang mengukur ya. Ada orang yang menganggap amalan ini kan baik. Ini sedang mengukur, sahabat dulu juga punya kejadian yang kayak gitu. Tapi dikoreksi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya klaim banyak orang, ini kan amalan baik, doanya biar lebih banyak, redaksinya biar lebih bagus. Sekarang kita lihat, kita buktikan. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu bercerita, kunna idza shallaina khalfan nabi sallallahu alaihi wasallam. Kami kalau salat di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam, qulna, maka kami membaca assalamu ala Jibril wa Mikail, assalamu ala fulan wa fulan. Jadi menyebutkan nama, assalamu ala Abu Bakar, assalamu ala Umar, assalamu ala Utsman, assalamu ala Abdullah, ala fulan, ala fulan, disebutkan namanya. Sehingga dia mendoakan keselamatan untuk orang-orang yang dia cintai dalam salatnya dengan cara seperti ini. Faltafata ilaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah SAW menoleh ke arah kami. Faqala, lalu beliau mengatakan, innallaha huwas salam. Sesungguhnya Allah itu maha as-salam. Maka tidak boleh mengatakan assalamu ala Allah, karena Allah itu as-salam. Fa idza shalla ahadukum, kalau kalian sedang salat,
falyaqul, ucapkan. Diajarilah doa tasyahud. At-tahiyyatu lillah wassalawatu wattayyibat. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Lalu kata Rasulullah SAW, fa innakum idza qultumuha, kalau kalian membaca kalimat ini, asabat kull abdin lillahi salihin, maka doa baik ini manfaatnya akan didapatkan oleh seluruh hamba saleh fis sama'i wal ard, di langit dan di bumi. Sehingga gak perlu nyebut satu-satu. Assalamu ala Jibril, assalamu ala Mikail, assalamu ala fulan, sebut satu-satu. Pakai ungkapan umum saja. Assalamu alayna wa ala ibadillahi as-salihin. Keselamatan untuk kita dan untuk seluruh hamba Allah yang saleh. Sudah. Maka mencakup Jibril, Mikail, fulan-fulan dan hamba-hamba yang soleh di langit dan di bumi. Jadinya perkataan sahabat tadi keliru enggak? Keliru enggak? Keliru. Lalu dikoreksi oleh siapa? Oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka tidak semuanya disetujui oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini penting ya. Tidak semuanya disetujui oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga anggapan sebagian orang yang membela perbuatan yang tidak ada dasarnya dengan beberapa riwayat seperti yang tadi kita sebutkan, itu kan sahabat tidak pernah diajari kayak gitu, tapi dia melakukannya. Ya, maka kita jawab, bukankah Rasulullah SAW sudah menyetujuinya? Dan kalau Nabi SAW sudah menyetujuinya, maka jadilah sunnah takririyah. Jadi sunnah takririyah. Kalau sudah jadi sunnah takririyah, berarti sudah jadi dalil atau bukan? Dalil. Dan itu hanya berakhir setelah wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah beliau wafat sudah enggak ada lagi model sunnah takririyah semacam ini. Baik. Apakah ini bisa menjelaskan? Cukup jelas insyaallah? Baik. Semoga yang lain juga jadi paham, karena ada orang yang berupaya untuk melakukan pembelaan terhadap aneka praktek yang ditambah-tambahi tadi, sampai mereka jadikan sebuah buku, judul bukunya Mana Dalilnya. Ya, jadi itu untuk bahas tadi. Nggak perlu kita tanya dalil. Nah, apa salahnya sih beramal tanya dalil? Bertanya dalil kok kayaknya aneh gitu ya. Apa-apa kok dalil? Nah, emang kamu ini beragama atau apa? Lawannya agama apa? Atau mau belanja? Kalau urusan dunia nggak pakai dalil nggak apa-apa. Tapi kalau urusan agama, apa salahnya orang tanya dalil? Bertanya dalil kok rasanya dianggap aneh sekali. Makanya kita justru merasa aneh ketika ada orang bertanya dalil dianggap aneh. Betul lah apa yang dikatakan Nabi SAW. Bada'al Islamu ghariban. Islam ketika datang dianggap aneh, wa sayaudu ghariban, dan akan kembali dianggap aneh. Maka tuba lil ghuraba, beruntunglah yang dianggap aneh. Ya. Sehingga kalau Bapak Ibu dianggap aneh ya karena sering tanya terhadap dalil, ini adalah sebuah keberuntungan. Baik, sekarang kita lanjut. Prinsip di atas memberikan dua pelajaran. Semangat mengamalkan sunnah berarti memberikan kita dua pelajaran. Jika kita telah mengetahui sebuah sunnah, segera amalkan. Jika kita telah mempelajari sebuah hadis yang sahih dari Nabi SAW, maka kerjakanlah dan amalkan hadis itu. Karena ketika kita mengamalkan hadis tersebut dan mengerjakan hadis tersebut, berarti kita semangat untuk mengamalkan sunnah. Misalnya, seusai membaca hadis sahih tentang amal tertentu, segera diamalkan. Coba kita lihat riwayat berikut. Imam Muslim meriwayatkan tentang keutamaan salat sunnah rawatib 12 rakaat sehari semalam. Lalu Imam Muslim membawakan sanad. Sanadnya sebagai berikut. Sanadnya sebagai berikut ya. Dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
kemudian bawahnya Ummu Habibah istrinya Nabi sallallahu alaihi wasallam, bawahnya lagi ada Ambasah bin Abi Sufyan, bawahnya lagi ada Amr bin Aus, bawahnya lagi ada Nu'man bin Salim. Coba kita buat hierarki naik turun ya. Hadis itu berasal dari mana? Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis itu berasal dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi menyampaikan ini kepada siapa? Ummu Habibah, istri beliau sallallahu alaihi wasallam. Lalu Ummu Habibah menyampaikan ini kepada siapa? Ambasah bin Sufyan atau bin Abi Sufyan. Ambasah bin Abi Sufyan. Beliau menyampaikan ini kepada Ambasah bin Abi Sufyan. Kemudian Ambasah menyampaikan kepada siapa? Ambasah menyampaikan kepada Amr bin Aus. Lalu Amr bin Aus menyampaikan kepada Nu'man bin Salim. Baik, ini rantai namanya apa? Sanad. Nah, dari Nu'man ini kembali ke ini yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Muslim mendapatkan hadis dari Nu'man, Nu'man dapat hadis dari Amr bin Aus, Amr mendapatkan hadis dari Ambasah, Ambasah dapat dari Ummu Habibah, Ummu Habibah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begini ya. Nah, yang menarik jamaah. Yang menarik, coba lihat ini. Bahwa Ummu Habibah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min 'abdin yusalli lillahi ta'ala fi kulli yaumin 12 raka'atan." Setiap hamba muslim yang salat di sehari semalam sebanyak 12 rakaat tatawu'an untuk salat sunnah ghaira faridatin dan bukan salat wajib, illa banallahu ta'ala lahu baitan fil jannah, maka Allah akan buatkan untuknya satu rumah di surga. Allah buatkan untuknya satu rumah di surga. 12 rakaat sehari semalam dibangunkan satu rumah di surga. Gak punya rumah di Surabaya gak apa-apa, yang penting punya rumah di surga. 12 rakaat, satu jari mewakili 2 rakaat ya. Qobliyah subuh, qobliyah duhur, qobliyah duhur. Berarti qobliyah duhur berapa rakaat? 4, 2. Ba'diyah duhur, ba'diyah maghrib, ba'diyah isya. Total 12. Bisa dihafalin? Oh, gampang kalau ngapalin Pak Ustaz, gampang ya. Ngamalinnya sesekali bisa, jaganya itu ya wallahu a'lam ya. Apalagi yang namanya duhur kan. Duhur kan berat banget ya. Orang udah capek-capek kerja, sholat sunnah 4 rakaat sebelum duhur. Baik. Sekarang coba kita simak apa komentar para perawi. Ummu Habibah mengatakan, "Fama barihtu usallihinna ba'du." Sejak saat itu saya selalu mengerjakannya. Amr bin Aus juga mengatakan, "Fama barihtu usallihinna ba'du." Nu'man juga sama, "Ma barihtu usallihinna ba'du." Demikian pula yang dikatakan oleh perawi setelahnya. Jadi semua ini setelah Ummu Habibah mengatakan, "Fama barihtu usallihinna ba'du." Setelah saya mendapatkan hadis ini, saya selalu mengerjakannya. Nah, saat Ambasah menyampaikan kepada Amr, beliau juga menyatakan yang sama. Sejak saya mendapatkan hadis ini, saya selalu mengerjakannya. Amr juga sama. Sejak saya mendapatkan hadis ini, saya selalu mengerjakannya. Nu'man juga sama. Masya Allah. Itu contoh bagaimana semangat orang soleh di masa silam dalam mengamalkan sunnah. Sehingga sekali dengar dipegangi, jangan sampai hilang untuk diamalkan. Bisa enggak kita kayak gitu, Pak? Sering bolongnya ya. Maka bapak-bapak yang sudah pensiun, berarti kan nganggur ya. Nganggur itu anugerah atau bukan, Pak?
Anugerah. Mana yang pensiun coba? Tapi akan ada orang yang pensiun tuh takut nggih, Pak? Takut pensiun kenapa? Power syndrome. Kenapa, Pak? Apa yang banyak? Jadi orang takut pensiun, kenapa? Power syndrome. Yang dulu punya jabatan, sekarang sudah nggak ada. Karena sudah sepuh, usul dari ketua RT, radinggo. Akhirnya di kantor nggak punya posisi, di lingkungan juga nggak punya posisi, masjid yang jadi sasaran. Pokoknya aku harus jadi takmir. Kalau nggak ketua takmir, mutung, nggak mau sholat di masjid. Ada orang kayak gitu ya. Jadi saat beliau jadi takmir tuh rajin, datang, adzan. Jadi pokoknya ngerawat masjid betul. Begitu takmir diganti, hilang. Ternyata bukan pindah masjid. Pindah masjid untuk daftar jadi ketua takmir yang lain. Masya Allah. Karena orang kalau sudah merasa di atas, dia selalu pengen di atas. Dia pengen punya posisi, suaranya didengar, ketika ngomong didengar dan seterusnya. Oleh karena itu, hati-hati dengan yang namanya syahwat kepemimpinan ya. Syahwat untuk jadi pemimpin. Makanya kita mungkin perlu banyak belajar jadi rakyat yang baik. Cuman masalahnya nggak ada pelatihan kerakyatan, nggak ada. Adanya pelatihan kepemimpinan. Ya. Nah, di sini ketika sahabat itu mengamalkan, karena mereka punya waktu luang yang sangat longgar. Tidak seperti kita yang terlalu sibuk ya. Maka kalau Bapak Ibu dalam kondisi longgar, dalam kondisi tidak sedang punya kesibukan, jadikan itu sebagai anugerah bagi kita untuk mengamalkan sunnah-sunnah yang mungkin tidak bisa kita kerjakan di saat kita sedang aktif bekerja. Sunnah ketika Jumatan itu datang pagi, Pak. Ya, datang pagi ya, terus sholat sunnah. Lah kalau Anda ngantor, keluar kantor jam berapa untuk Jumatan? Ya? Ada yang jam 11. Wah, alhamdulillah itu sudah lumayan itu. Itu ke kantin dulu biasanya ya. Ada yang jam berapa? Rata-rata setengah 12. Khatib sudah mau naik mimbar. Akhirnya dia datang, jangankan sholat sunnah, belum sholat sunnah khatib sudah naik mimbar. Di posisi ini kita tidak punya kesempatan mengamalkan sunnah setiap Jumat karena kerja. Maka bagi Anda yang sedang pensiun ya, yang tidak bekerja, jadikan itu sebagai anugerah, manfaatkan kesempatan tersebut untuk mengamalkan sunnah-sunnah yang belum bisa kita kejar. Salah satunya ini ya, 12 rakaat sehari semalam. Kita lanjutkan. Inilah contoh bagaimana semangat orang masa silam, para ulama salaf, ketika mendapatkan hadis, mereka langsung mengamalkannya. Sehingga tidak mereka tunda-tunda, bukan model mut-mutan, lagi mut beramal. Kalau enggak lagi mut, enggak mau beramal. Beramal dengan sistem mut-mutan seperti itu, bukan tipe beramal orang yang istiqomah. Di antara ulama yang sangat dikenal, yang dikenal sangat semangat dalam mengamalkan hadis sahih adalah Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Hingga beliau mengamalkan apa yang dipraktekkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika bersembunyi di gua selama 3 hari. Bukan napak tilas di gua ya, tapi esensi yang terjadi itu yang beliau tiru. Jadi Imam Ahmad bukan napak tilas ke Gua Thur, terus sembunyi di Gua Thur, ngapain? Sudah nggak ada amalan kayak gitu. Atau datang ke Gua Hira, nunggu Jibril datang juga malah nggak karuan ya. Sehingga beliau tidak melakukan seperti itu. Dan ulama ahlu sunnah tidak pernah ada yang ngajarin kayak gitu. Oleh karena itu, yang dipraktekkan adalah esensi sunnahnya, bukan posisi tempatnya. Coba kita lihat. Pada zaman pemaksaan masyarakat Baghdad untuk mengikuti akidah Mu'tazilah oleh negara. Jadi dulu negara mengadopsi satu ideologi tertentu namanya ideologi Mu'tazilah.
Dan itu dimulai dari zaman Al-Ma'mun, yang dia memaksa semua ulama dan masyarakat yang hidup di bawah Daulah Abbasiyah, karena yang waktu itu berkuasa Daulah Abbasiyah. Al-Ma'mun ini anaknya Harun ar-Rasyid. Penggantinya Al-Amin, Harun ar-Rasyid, Al-Amin, kemudian Al-Ma'mun. Al-Ma'mun mewajibkan semua rakyat harus mengucapkan Al-Quran makhluk. Yang tidak mau ditangkap. Nah, Imam Ahmad ditangkap. Saat Imam Ahmad ditangkap, ya sebelumnya melalui proses yang panjang sampai berhasil ditangkap. Di jalan beliau berdoa kepada Allah, Allahumma la turinil ma'mun wala yarini ilayya. Ya Allah, aku tidak ingin melihat Al-Ma'mun. Jangan kau tampakkan Al-Ma'mun di hadapan mataku. Dan doa ini dikabulkan. Di perjalanan terdengar kabar Al-Ma'mun meninggal. Dan para ulama memberikan komentar, Al-Ma'mun su'ul khatimah, karena dia mati dalam kondisi membawa akidah Mu'tazilah yang mengatakan Al-Quran makhluk. Digantikan Al-Mu'tasim. Wah, ternyata ini juga tidak kalah kejam dengan Al-Ma'mun. Ini yang menghukum Imam Ahmad dan memenjarakan Imam Ahmad. Nah, sebelum Imam Ahmad tertangkap, coba lihat di sini. Imam Ahmad bersembunyi di beberapa rumah muridnya. Dan ketika beliau bersembunyi di satu titik, bersembunyi di satu rumah, tidak lebih dari 3 hari. Ibrahim bin Hani bercerita, Imam Ahmad bersembunyi di tempatku selama 3 hari. Lalu beliau meminta kepadaku, tolong carikan tempat yang lain sehingga aku bisa pindah tempat persembunyian. Padahal di rumahnya Ibrahim bin Hani itu sudah aman. Tapi beliau minta carikan yang lain. Maka Ibrahim bin Hani mengatakan, aku tidak merasa aman dengan keselamatan Anda. Nanti kalau pindah malah ketangkap gimana? Di sini aja. Kemudian kata Imam Ahmad, lakukan saja, nanti aku bayar. Nanti akan saya bayar. Akhirnya dicarikan. Setelah ketemu tempat yang baru, saat beliau pindah persembunyian, beliau mengatakan sebuah kalimat ketika mau pindah. Ikhtafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil ghari 3 ayyam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersembunyi di Gua Hira itu selama 3 hari. Tsumma tahawwala, setelah itu beliau pindah. Walaysa yanbaghi ayyattabi'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fir rakha'i wa natrukahu fisyiddah. Tidak sopan kalau kita mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika sedang aman, tapi kita tinggalkan sunnah beliau ketika situasi genting. Masya Allah. Ada orang kayak gitu, Pak. Sehingga saya akan tetap megangi sunnah ini walaupun situasinya genting. Gak layak orang mengamalkan sunnah beliau dalam situasi aman, tapi kemudian ditinggalkan sunnah itu karena alasan genting. Ada sunnah aman, ada sunnah genting. Ini sunnah genting, saya lakukan sunnah genting. Sama-sama sunnah. Nah, itu contoh bagaimana semangat beliau rahimahullah dalam beramal. Ya. Dan orang semacam ini disebut, wah ini terlalu saklek ini. Tapi saklek itulah yang disebut berjuang mengamalkan sunnah. Karena memang sunnah itu sudah fix, sudah paten, saklek, lakukan itu. Kenapa beliau tidak mempertimbangkan keamanan? Itu resiko yang akan dihadapi oleh siapapun. Tapi beramal itu bagian dari tugas yang bermodal keberanian. Maka manusia yang pemberani sanggup untuk menerima resiko walaupun dalam rangka untuk mengamalkan satu sunnah. Dan beliau pernah mendapatkan sebuah hadis bahwa Nabi SAW berbekam lalu ngasih ujrah kepada tukang bekam, ngasih upah kepada tukang bekam. Lalu beliau memanggil tukang bekam, kemudian beliau bekam terus dikasih upah. Baik, ini makna yang pertama. Jadi yang dimaksud semangat mengamalkan sunnah, makna yang pertama adalah apabila kita sudah mendapatkan dalil, berusahalah untuk mengamalkannya. Walau marrah fil haya, walaupun sekali seumur hidup. Sehingga nanti kalau kita ditanya oleh Allah,
apakah kamu sudah meniru seluruh praktek nabimu? Setidaknya kita bisa menjawab, sudah pernah. Walaupun sekali seumur hidup. Ini kita bicara untuk amal yang tidak wajib ya. Kalau amal yang wajib ya tentu saja sesuai dengan waktunya. Sehingga nggak boleh, berarti sholat 5 waktu sekali seumur hidup Pak. Oh ini gagal paham kayak gini ya. Nah. Baik. Itulah contoh semangat dalam mengamalkan sunnah meskipun dalam keadaan darurat. Berikutnya, mana yang kedua adalah bersemangatlah untuk menjadi orang yang selalu berusaha melandasi amal dengan dalil. Selalu berusaha melandasi amal dengan dalil. Jadi setiap kali beramal itu selalu mikir, ada dalilnya enggak ya? Kalau ada dalilnya, dilakukan. Kalau enggak ada dalilnya, tak cari yang lain. Selalu seperti itu. Ini ada dalilnya enggak ya? Ada dalilnya enggak ya? Ketika hendak bersikap, berusahalah untuk mendasarinya dengan dalil. Artinya jika kita hendak berbuat sesuatu, berpikirlah apakah perbuatan kita itu ada dalil atau tidak. Termasuk ketika kita mengambil keputusan. Coba kita lihat di sini. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu pernah mengatakan, "Lastu tarikan syai'an kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'malu bihi illa amiltu bihi." Aku tidak akan meninggalkan sesuatu yang telah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga aku akan berusaha untuk mengamalkannya. Inni akhsha in taraktu syai'an min amrihi an azigha. Aku takut kalau saya tinggalkan salah satu ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka aku akan menyimpang. Takutnya sahabat kayak gitu. Ini kalau saya enggak niru beliau, saya takut nanti saya menyimpang. Jadi sampai tidak merasa aman kalau tidak meniru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Athar Abu Bakar ini berkaitan dengan permintaan Fatimah untuk menarik kembali wakaf tanah tidak untuk dijadikan warisan. Jadi Fatimah itu minta kepada Abu Bakar, mana warisan bapakku? Maka Abu Bakar ngasih jawaban, seluruh tanah bapakmu sudah diwakafkan. Lalu Fatimah minta, batalkan wakaf itu. Negara punya hak ya untuk membatalkan wakaf. Batalkan wakaf itu agar menjadi warisan bagi keluarga kami. Tapi Abu Bakar menyampaikan tadi, aku tidak mau untuk meninggalkan apa yang sudah diputuskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena nanti kalau itu saya batalkan, inni akhsha an azigha. Aku khawatir nanti saya akan menyimpang. Dan ijtihad Abu Bakar lebih tinggi dalam hal ini karena para nabi itu tidak boleh meninggalkan warisan harta. Para nabi tidak boleh meninggalkan warisan harta. Inna ma'syaral anbiya lam yuwarrithu dinaran wala dirhama wa innama warrathul ilma. Para nabi itu tidak meninggalkan warisan dinar maupun dirham, tapi mereka meninggalkan warisan apa? Ilmu. Sehingga tidak ada warisan berupa harta, tapi warisannya apa? Ilmu. Maka siapapun bisa mengambil warisan Nabi SAW dengan cara dia belajar ilmu. Sebagian ulama menyebutkan, andaikan kita bisa menjadikan semua aktivitas kita dilandasi oleh dalil, maka lakukanlah. Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah mengatakan, "In istata'ta alla tahukka ra'saka illa bi atharin faf'al." Kalau kamu bisa tidak garuk kepalamu kecuali ada dalilnya, lakukanlah. Kalau bisa ya. Nah, yang masalah sudah jelas ada dalilnya malah ditinggal. Gitu. Terus bikin-bikin yang baru. Ini kan masalah lagi ya. Atau yang sudah ada dalilnya tapi kita tidak mengamalkannya. Saya tanya ya, masnya kelas berapa? Kelas 3 ya. Kalau masuk toilet, tangan kanan dulu atau tangan kiri dulu? Nggak tahu ya. Kalau masuk toilet, tangan kanan dulu atau tangan kiri dulu? Kaki kiri. Masya Allah. Pertanyaannya salah ya. Kita masuk toilet kaki kiri. Anda praktek kayak gitu enggak? Kalau salah
Hah? Mendane baleni. Kalau salah wis kadung mlebu, Pak. Bisa enggak kalau salah Anda keluar? Hah? Bisa? Masa enggak bisa? Bisa ya? Jadi misalnya lupa, loh kok kanan dulu tadi ya? Keluar, terus kiri dulu. Dalam rangka perhatian terhadap praktek sunnah. Ini contoh sederhana. Sehingga orang ketika melakukan seperti ini, dia mengamalkan sunnah Nabi SAW. Contoh yang lain. Kalau ngelepas sandal, kaki mana dulu yang dilakukan? Kiri. Sedangkan memakai kanan. Keluar masjid pakai sandal? Hah? Keluar masjid pakai sandal? Rasandalan. Kiri separuh. Maksudnya gimana itu? Kaki kiri keluar masjid, tapi tidak diberi sandal, tidak dipakein sandal. Terus baru pakai kanan. Setelah itu kiri. Insyaallah. Kayak gitu, misalnya sambil dipikir, ini sunnahnya kayak gini loh ya. Itu kan jadi mikir ketika pakai sandal. Nganggo sandal aja pakai dalil. Nah, itu yang dimaksud oleh Sufyan Ats-Tsauri. La istata'ta alla tahukka ra'saka illa bi atharin faf'al. Kalau kamu bisa tidak nggaruk kepalamu kecuali pakai dalil, lakukanlah. Baik. Selanjutnya kita tanya ya. Bagaimana cara duduk makan yang benar? Nah, coba dipraktekkan. Nah, ini resiko yang di dekat ya. Itu keliru ya. Cara duduk ketika makan yang benar, Anda duduk seperti duduk iftirash. Anda duduk seperti duduk iftirash. Jadi kedua kaki ditekuk. Bukan jigang ya, tapi seperti duduk iftirash. Kalau bisa, tapi enggak kuat, Pak. Orang kalau makan kan pengennya golek sing penak. Wis kono lungguh sing penak, sing anteng agar makannya banyak. Baik. Kita mungkin banyak meninggalkan yang sesuai sunnah, tapi kita justru beralih kepada yang tidak sesuai sunnah. Nah, sekarang begini. Apakah meninggalkan sunnah berarti makruh? Apakah meninggalkan sunnah berarti sama dengan melakukan yang makruh? Ya atau tidak? Rinciannya gimana? Meninggalkan sunnah terkadang jadi makruh, terkadang tidak jadi makruh. Meninggalkan sunnah jadi makruh jika meninggalkan sunnah itu berkonsekuensi kita melakukan kebalikannya. Tulis di sini ya. Meninggalkan sunnah. Ini ada yang jadi makruh. Kalau jadi makruh jika menyebabkan kita melakukan kebalikannya. Misalnya makan pakai tangan kanan, kalau minum kanan juga ya. Berarti kalau dia tidak pakai tangan kanan, pasti dia pakai tangan kiri. Kan enggak mungkin dikokop, enggak mungkin ya. Sehingga saat dia tidak menggunakan tangan kanan, dia nanti pasti akan pakai tangan kiri. Maka ketika dia meninggalkan sunnah, dia kerjakan lawannya. Di saat itu statusnya makruh. Begitu? Baik. Yang kedua, ada yang meninggalkan sunnah tapi tidak makruh. Kapan itu? Ya, kebalikan dari di atas. Jika
tidak menyebabkan kita melakukan kebalikannya. Misal, tidak sholat duha, makruh atau tidak? Tidak sholat duha, makruh atau tidak? Tidak. Karena dengan tidak sholat duha bukan berarti kita anti sholat. Cuman kita nggak sholat gitu aja. Tapi tidak melakukan kebalikannya. Dipahami ya? Sehingga tidak dihukumi makruh. Baik. Kita lanjutkan. Semangat seperti ini yang dipesankan oleh para sahabat. Gambaran semangat mereka menyesuaikan perbuatan mereka dengan dalil. Dengan demikian amalan keseharian kita akan selalu diwarnai oleh dalil. Nah, agar itu berpahala, maka Anda lihat di sini. Amalan sehari-hari. Amalan sehari-hari. Ada amalan sehari-hari yang dibimbing oleh sunnah. Ada dalilnya. Ada dalil yang mengajarkan. Amalan sehari-hari ada dalil yang mengajarkan. Contohnya, bagaimana cara makan, bagaimana cara pakaian, dan seterusnya. Sudah? Bisa jadi kita sudah melakukan itu, tapi tidak ngerti dalil. Ada dalil yang mengajarkan, ya. Tapi ada yang melakukan tanpa sadar. Misal ya, pakai celana kaki kanan dulu atau kiri dulu? Kanan. Dan kita terbiasa seperti itu. Setiap kali pakai celana ya kaki kanan dulu. Pakai baju tangan kanan dulu. Karena diajarkan oleh ibu kita dari TK sampai gede. Ke bawah. Nah, kalau kita melakukan itu tanpa sadar, berarti kan tanpa niat. Berarti tanpa niat. Kalau seperti ini tidak berpahala. Tidak berpahala. Karena tidak ada niat untuk mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka tidak berpahala. Sehingga kalau bapak ibu misalnya pakai baju kanan dulu, kemudian pakai baju tangan kanan dulu, pakai celana kaki kanan dulu, tapi tidak ada niat mengikuti sunnah Nabi SAW, seperti itu tidak ada nilai pahalanya. Tapi kalau Anda membayangkan ini dalam rangka mengikuti sunnah beliau SAW, maka yang seperti itu berpahala. Sehingga berpahala itu diiringi dengan niat. Innamal a'malu binniyat. Sehingga pastikan setiap kali mengamalkan sesuatu yang ada dalilnya, ikuti dalil. Karena itu orang yang berilmu menjadikan kebiasaan berpahala karena dia punya dalil. Sedangkan orang yang bodoh dia menjadikan sesuatu yang berpahala hanya kebiasaan semata karena tidak memiliki dalil. Ada ungkapan al-alim yaj'alul adata ibadatan. Orang yang berilmu menjadikan kebiasaan sebagai ibadah. Maksudnya tadi, makan dengan tangan kanan, ngikuti dalil. Nabi SAW pernah memerintahkan Samillah wa kul biyaminik, ucapkan bismillah dan makanlah dengan tangan kananmu. Saat kita melakukan itu ingat dalil, berpahala. Wal jahilu yaj'alul ibadata adatan. Sementara orang yang bodoh yang enggak ngerti dalil, dia menjadikan sesuatu yang seharusnya bernilai ibadah hanya jadi kebiasaan. Ya, misalnya kebiasaan-kebiasaan baik seperti pakai sandal kanan dulu, pakai baju tangan kanan dulu dan seterusnya. Nah, karena dia enggak tahu dalil, ya cuman jadi kebiasaan saja tanpa pahala. Baik. Kita lihat yang terakhir. Mengikuti sunnah itu ibarat naik kapal Nabi Nuh.
Siapa yang ingin selamat dalam mengarungi samudra kehidupan dan penuh ujian, maka ikutilah sunnah Nabi SAW. Sebab apa yang diajarkan Nabi SAW pasti menyelamatkan dunia dan akhirat. Itulah gambaran yang disampaikan Imam Malik. Beliau menasihatkan as-sunnatu safinatu nuhin, man rakibaha naja wa man takhallafa anha gharaqa. Sunnah itu perahu Nabi Nuh, siapa yang naik dia selamat, dan siapa yang ketinggalan akan tenggelam. Sebab solusi ketika ada perbedaan pendapat adalah mengembalikan kepada ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Sudah selesai pelajaran kita pagi ini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Mas, coba yang ngantuk dibangunin dulu. Baik, sebelum masuk ke sesi pertanyaan, yang ngantuk-ngantuk mungkin kami harapkan untuk memperhatikan kembali. Bangun dulu. Baik, saat ini ada pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, izin bertanya, saya punya usaha jasa rental dengan harga satu hari 150.000, 2 hari 200.000, 3 hari 250.000, dan tambah durasi 100.000 per hari. Di awal customer sewa sehari, namun terlambat 1 hari, jadi total yang dibayarkan customer 150 tambah 100, 250.000. Karena ada selisih harga dibandingkan sewa langsung 2 hari, apakah ketentuan tersebut termasuk riba? Mohon penjelasannya Ustaz. Jazakallahu khairan. Alhamdulillah. Baik. Insya Allah tidak ada praktek riba di situ karena kan murni transaksi sewa. Nah, masalah transaksi sewa ketika ada pertambahan harga kembali kepada kesepakatan. Kesepakatan itu bisa dituangkan di depan, bisa juga dinyatakan di belakang. Contoh ya. Saya mau tanya, ini riba atau bukan? Sewa mobil 3 hari 1 juta bayarnya ya. Udah? Anda pakai 3 hari lebih 6 jam. Saat dikembalikan telat 6 jam. Saat telat 6 jam, pemilik rental minta tambahan, Pak. Ini biayanya kami tambahkan 200.000 karena Bapak telat 6 jam. 200.000 itu riba atau tidak? Hah? Denda 200.000 itu riba atau tidak? Kenapa bukan riba? Itu kompensasi dari dia menggunakan mobil tadi selama 6 jam. Berarti itu kan biaya sewa tambahan untuk cas 6 jam. Anda di hotel, late check out, telat check out ya. Terus kena cas per jam anggaplah 50.000. Anda gunakan selama 2 jam. Disuruh bayar 100.000. Riba atau bukan? Bukan. Kenapa bukan riba? Karena itu kompensasi Anda menggunakan tempat tersebut sebelum check out. Wallahu a'lam. Kemudian Ustaz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukum menggunakan asuransi pengiriman? Karena jika tidak menggunakan asuransi, kurir hanya akan mengganti kerugian sebesar 10 kali ongkir. Sedangkan nilai barang sebesar jutaan hingga puluhan juta rupiah. Jazakallahu khairan wa barakallahu fikum. Nah, ya kita punya PR sedikit ya dalam mengedukasi para kurir. Sebab jarang kurir itu yang bertakwa kepada Allah. Andaikan mereka bersikap amanah, bertakwa kepada Allah, akan bisa lebih hati-hati. Ada orang yang jualan Al-Quran, jualan mushaf, itu tolong dihati-hati ya. Karena nanti kurir kan ngawur, ditendang, diinjek, dilempar. Sebab bagi mereka SOP pemindahan barang ya kadang belum tertib. Sehingga modelnya kayak tadi. Makanya
Kalau Al-Quran, Anda ngirim Quran, tulisi mushaf Al-Quran, ya. Nendang kualat, gitu. Sebutkan aja pelanggaran-pelanggarannya, nginjek, nendang, terus apa lagi? Ngelempar, duduk di situ, diduduki. Kalau satu kardus kan bisa saja diduduki, Pak. Sehingga Anda sampaikan disclaimer di depan, ini Al-Quran, jangan satu diinjak, ditendang, dilempar, diduduki, jangan. Karena ini Al-Quran. Nah, agar nanti dia bisa lebih hati-hati dan waspada dalam bersikap terhadap Al-Quran. Nah, setelah Anda menyampaikan itu, kalau ada pelanggaran yaitu urusan kurir. Selanjutnya, bagaimana kalau masalah resiko? Coba lihat ini ya. Si A ngirim via kurir ya, untuk disampaikan kepada si B. Berarti status kurir di sini sebagai apa, Pak? Hah? Orang yang mendapat amanah. Kurir di sini mendapat amanah untuk mengantarkan barang itu dan dia dibayar. Baik. Saat dia mendapatkan amanah dan dia dibayar, lalu terjadi resiko. Di sini ada resiko. Siapa yang bertanggung jawab? Si A, kurir, ataukah si B? Kalau terjadi resiko dalam pengiriman, si A, kurir, ataukah si B? Hah? Siapa? Kenapa kurir? Tidak amanah. Belum tentu. Baik, maka di sini perlu lihat ya. Resiko itu ada dua. Resiko ada dua. Yang pertama, resiko tanpa teledor. Ini berlaku umum untuk semua fikih resiko ya. Kalau terjadi resiko tanpa teledor, maka yang mendapatkan amanah tidak wajib ganti. Yang dapat amanah tidak wajib ganti karena dia sudah sesuai SOP. Misalnya takmir dititipi kambing untuk dikurbankan, lalu kambing pilek mati misalnya, padahal kan sudah dijaga dengan baik, dikasih tutup atap ya, sehingga tidak kehujanan, dikasih makan, tapi kambingnya sakit, pilek, mati. Apakah takmir wajib ganti? Lihat, kematiannya itu disebabkan teledornya takmir atau tidak? Kalau tidak, maka tidak wajib ganti. Yang kedua, resiko karena teledor. Resiko karena teledor. Yang mendapatkan amanah teledor, maka yang dapat amanah wajib ganti karena dia teledor. Nah, acuan teledor itu apa? Coba lihat ini ya. Ini penting ini dalam menentukan teledor atau tidak. Teledor itu ada dua. Ada yang disebut dengan ta'addi. Apa itu ta'addi? Melakukan sesuatu yang tidak seharusnya dilakukan. Melakukan sesuatu yang seharusnya tidak dilakukan. Itu namanya ta'addi. Yang kedua ada namanya taksir. Kalau taksir tidak melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan. Kata tidaknya ditaruh di depan. Kalau ta'addi melakukan sesuatu yang tidak seharusnya dilakukan. Kalau taksir tidak melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan. Bisa bedain? Bisa. Coba lihat ini ya. Takmir dititipi kambing untuk kurban. Nah,
Saat tanggal 9 Dzulhijjah, takmir menyelenggarakan turnamen lomba memanah. Nah, kambingnya suruh lari. Nah, seperti itu apa namanya? Ta'adi atau taksir? Ta'adi, karena dia melakukan sesuatu yang tidak seharusnya dilakukan. Kambingnya jamaah dipakai sasaran panahan misalnya ya. Berarti dia melakukan sesuatu yang tidak seharusnya dilakukan. Paham ya? Baik. Yang kedua, dia tidak melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan. Misalnya, kambingnya nggak dikasih payung, kodanan, demam, gregesi, mati. Maka takmir melakukan taksir karena dia tidak melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan. Paham ya? Baik. Kota infak hilang, wajib ganti atau tidak? Kota infak hilang itu wajib ganti atau tidak? Tergantung ini ya. Tadi hilangnya di mana? Iya, tadi takmir meletakkan kota infak di pinggir jalan. Kota infak kok dalam pinggir jalan itu. Atau kota infaknya enggak diganti, kuncinya rusak, dibiarin saja. Maka dia melakukan taksir. Saat hilang wajib ganti. Karena dia teledor. Paham ya? Maka kurir itu wajib ganti atau tidak, acuannya ini. Nah, masalahnya enggak bakalan mau kurir itu. Ngertinya dia ya pokoknya aturnya kayak gini Mas, 10 kali lipat. Nah, kalau biaya ongkirnya cuma 20.000 ya cuma dapat 200.000 padahal barangnya jutaan. Maka Anda boleh ikut asuransi dengan niatnya hanya satu. Untuk menekan kurir biar amanah. Kalau tujuannya itu insya Allah tidak masalah. Hanya asuransi untuk pengiriman, bukan yang lainnya. Wallahu a'lam. Kemudian pertanyaan satu lagi Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustaz, izin bertanya, apakah ada kitab atau risalah yang membahas tentang sunnah takririah? Karena ada beberapa teman yang bilang kalau sunnah takririah adalah dalil bid'ah hasanah. Apakah benar Ustaz? Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya seperti yang tadi kita singgung itu ya. Jadi ada istilah apa tadi? Dalil bid'ah hasanah. Yang tadi Pak ya, boleh beramal tanpa dalil. Ya jawaban kita sederhana saja. Sekarang kalau ada orang yang nambahi amalan, misalnya kalimat dzikirnya diganti, yang disebutkan dalam hadis riwayat Muslim. Bapak coba baca ini. Saya bacakan dzikir ini sesuai dengan teks yang ada di riwayat Muslim. Hadis sahih dari Thauban, mantan budak Rasulullah SAW, riwayat Muslim, sahih Muslim. Karena Rasulullah SAW, dulu Nabi SAW, idan salafa min salatihi, kalau beliau sudah selesai salat, istaghfara thalathan, beliau istighfar 3 kali. Wa qala, lalu beliau membaca, Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Redaksinya pendek. Orang sekarang kan enggak kayak gini ya. Coba tambahnya gimana? Allahumma antas salam wa minkas salam wa alaika ya'udus salam fahayyina rabbana bis salam wa adkhilnal jannata daras salam. Terus tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Ada enggak yang bisa jamin kalau ini disetujui Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kalau ada, saya ikut.
Kalau ada. Bapak datangkan satu bukti apapun bukti itu, yang jelas valid. Iya Pak, ini saya dapat jaminan. Hasil mimpi. Misalnya Anda cari riwayat-riwayat ini, ada sahabat nambahi kayak gini terus disetujui Nabi SAW. Kalau ada, saya ikut. Saya ikut dan saya akan ajak yang lain, ayo kita ikuti ini. Karena ada redaksi yang sesuai sunnah seperti ini. Terus apa salahnya kalau kita hanya membatasi ini? Saya lebih senang qanaah. Karena qanaah saya nggak mau nambahi. Saya nerimo ing pandum. Apa yang dikasih itu yang saya ambil. Dan saya tidak nambah-nambahi, karena nambahi tadi resikonya sesuatu yang sempurna kalau ditambahi merusak. Jadi kalau Anda sepakat dengan sunnah takririyah, saya minta takrir siapa? Saya minta persetujuan siapa ini? Kalau ada yang menyetujui yang valid dari Nabi SAW, persetujuan dari Nabi SAW valid, saya akan ikut dan saya akan ajak masyarakat untuk ikut. Ya, kalau nggak ada ya mohon maaf, saya nggak mau mengamalkan. Dan kita akan mengatakan ini tidak sesuai dengan hadis riwayat Muslim karena redaksinya cuma kayak gini. Kalau bisa bawakan persetujuan Nabi SAW ya kita amalkan. Insya Allah sederhana ya. Jadi cara berpikir kita sederhana saja. Karena beragama itu ngikuti, bukan buat sendiri. Kalau orang diizinkan untuk membuat cara doa sendiri, kemudian membuat cara beragama sendiri, gak perlu Nabi. Maka tidak perlu ada kata Nabi, sebab orang bisa bikin sendiri. Adanya Nabi menunjukkan kalau orang itu diperintahkan untuk ngikuti, bukan bikin sendiri. Wallahu a'lam. Mengenai buku saya tidak tahu, tapi secara umum beberapa buku usul fikih itu membahas tentang sunnah takririyah. Kalau mau melihat lebih detail tentang sunnah takririyah, ya kita arahkan ke buku-buku usul fikih karena ini dibahas dalam kajian usul fikih. Wallahu a'lam. Walhamdulillahirabbil alamin. Demikian yang bisa kita sampaikan, semoga bermanfaat. Peserta yang paling jauh. Solo, tinggal di mana? Gresik. Lamongan paling jauh. Lamongan ada berapa tadi Pak Solihin? 1. Berapa orang? Probolinggo. Kesini dalam rangka ngaji. Baik. Probolinggo dapat ini ya. Kasihkan. Nah, ini yang Lamongan ya. Ada 3. Baik, demikian. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.